Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunya Herlina dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, kelas B angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah PAI 3 atau Pendidikan Agama Islam 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil terjemahan jurnal yang berjudul New Results in the Research on Some Mathematical Works of Nasir al-Din al-Tusi, atau hasil baru dalam beberapa karya penelitian matematika Nasir al-Din al-Tusi yang dibuat oleh V.F. Manzum-Beyova Abaybayaf dan pertama kali diterbitkan pada 18 Juli 2013. Artikel ini menganalisis isi matematis dari 4 teks oleh Nasir al-Din al-Tusi 1201 sampai 1274. Nasir al-Din al-Tusi adalah salah satu ilmuwan tradisi Islam klasik yang paling orisinal dan paling produktif. 4 teks matematika ini adalah Tahrir Elemen Euclid al-Tusi, teks Shalq al-Qota, The Risalah al-Syafiyah, di mana al-Tusi memberikan kontribusi yang substansial untuk memecahkan masalah klasik garis sejarah, dan akhirnya Risalah Seni Jami' al-Hisab. Di dalam jurnal ini membahas tentang 5 hal. Yang pertama, Tahrir al-Tusi dari elemen Euclid. Yang kedua, trigonometri dalam Shalq al-Qota. Yang ketiga, masalah paralel. Yang keempat, risalah aritmatika Jami' al-Hisab. Dan yang terakhir, catatan dan referensi. Pembahasan pertama adalah tentang tahrir elemen Euclid dari al-Tusi. Salah satu karya al-Tusi yang paling terkenal adalah eksposisi elemen Euclid. Ada 2 versi risalah ini. Versi pertama diterbitkan pada tahun 1594 dalam bahasa Arab di Roma, dan kemudian pada tahun 1657 dalam bahasa Latin di London. Versi kedua diterbitkan dalam bahasa Arab di Teheran pada tahun 1881, pada tahun 50-an abad terakhir. Penelitian Azerbaijan Haji Razinazad dan Mama Bailey menerjemahkan versi kedua dari eksposisi ke dalam bahasa Azerbaijan. Tetapi karena berbagai alasan mereka tidak menyelesaikan pekerjaan penyuntingan dan penerbitannya. Akhirnya pada tahun 2001 pekerjaan ini telah diselesaikan oleh Guliev dan Babaev. Corak tahrir Euclid al-Tusi dicirikan dengan mengutip teks Euclid dan membuat komentar tentangnya, dimulai dengan kata yang saya bicarakan. Dalam proses ini, al-Tusi memberi bukti yang berbeda dari teorema dari yang dihasilkan oleh di teks Euclidean. Studi tentang komentar al-Tusi dalam hal konsep geometri, terminologi, dan demonstrasi teorema membawa kita pada kesimpulan bahwa pada saat menulis tahrir, sifat dan konsepsi geometri telah berubah. Jika geometri Euclid seperti yang didefinisikan oleh kata-kata Sayanovsky adalah geometri kompas dan penggaris, tetapi penggaris dan kompas yang diidealkan. Dan menurut penerjemah dan komentator dari elemen de Mordechai Bolotsky memiliki sifat konstruktif. Geometri al-Tusi adalah geometri entitas ideal jika keberadaan Euclid adalah kemampuan untuk membangun bahkan dengan kompas dan penguasa yang diidealkan. Maka keberadaan al-Tusi secara logis telah menyimpulkan karakter ideal. Hal ini ditunjukkan dengan dalil-dalil berikut yang dirumuskan al-Tusi sebelum dalil Euclid. Yang pertama adalah titik, garis, bidang,
dan permukaan yang paling penting ada lingkaran. Yang kedua, di garis manapun dan di permukaan kami dapat mengambil 1 poin. Yang ketiga, di permukaan manapun kita bisa mengasumsikan sebuah garis. Yang keempat, tidak peduli bagaimana, intinya kita dapat menganggap garis melewati titik ini. Dan yang terakhir, yang kelima adalah setiap titik, ruas garis, dan permukaan datar pada penerapan kesamaannya. Dalam buku ke-6 of the Elements of Solid Geometry, Euclid tidak memberikan aksioma stereometrik. Pertama diperkirakan baru dirumuskan pada abad ke-17. Nasir al-Tusi merumuskan 3 aksioma stereometrik. Yang pertama, melalui garis lurus dapat ditarik sebuah pesawat. Yang kedua, melalui garis lurus dan di titik luarnya dapat ditarik hanya 1 bidang. Yang ketiga, 2 garis lurus tidak termasuk spasi. Seperti yang diketahui, hingga abad ke-15 bilangan 1 atau satuan dianggap sebagai bilangan karena ia disajikan sebagai eksperimen kuantitatif dari Monod, dan bilangan tersebut didefinisikan sebagai satu set satuan. Karakteristik numerik dari unit tidak terdeteksi. Dalam komentarnya pada buku Field of the Elements, al-Tusi menulis, saya katakan angka itu disebut sesuatu yang terjadi dalam deretan akun menurut definisi ini. Unit harus berupa angka, jadi sifat bilangan berada di baris hitung, yaitu menjadi karakteristik anjak piutang dalam korespondensi 1:1. Nah, yang kedua adalah pembahasan tentang trigonometri dalam Shalq al-Qota. Karya risalah Nasir al-Din al-Tusi tentang segi empat lengkap Shalq al-Qota pada dasarnya adalah karya matematika pertama tentang trigonometri sebagai ilmu yang berbeda. Hingga al-Tusi trigonometri dianggap sebagai bagian dari astronomi. Dalam risalah ini, al-Tusi memperkenalkan konsep segitiga kutub dan memberikan perhitungannya. Selain itu, ia mengembangkan teori rasio Eudox untuk jumlah yang tidak dapat dibandingkan dan memperkenalkan karakteristik numerik dari satu rasio. Risalah ini diketahui oleh para sarjana Eropa, khususnya Regiomontanus abad ke-15, dan pada tahun 1952 diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia oleh G.D. Mamabeli dan Barozenfeld. Mengacu pada Shalq al-Qota, menulis pada abad ke-13, astronom dan matematikawan Azerbaijan Nasir al-Din al-Tusi mendefinisikan konsep bilangan real positif seperti Newton, yaitu al-Tusi mendefinisikan bahwa 4000 tahun sebelum Newton, kita harus ingat bahwa bilangan dalam definisi Newton adalah hubungan dari suatu kuantitas ke kuantitas lain dari jenis yang sama, diambil sebagai satu unit. Yang baru dalam penemuan al-Tusi dalam karya ini adalah kita bisa melacak caranya ia mengembangkan gagasan tentang ukuran atau rasio yang membawanya pada perluasan dari pengertian bilangan rasional. Yang ketiga adalah masalah paralel. Pengembangan tema garis paralel berlangsung selama 2000 tahun. Teori ini teori kesejajaran secara substansial dikemukakan dalam karya-karya cendekiawan abad 9 sampai 14 di dunia Islam. Risalah al-Tusi yang paralel disebut al-Risalah al-Syafiyah an al-Syakfi al-Khutut Mutawaziyah. Risalah yang menyebutkan keraguan tentang garis paralel.
Ini adalah karya Altusi yang sangat terkenal. Yang baru dalam penyelidikan risalah ini adalah kemungkinan mengkaji pandangan Tusi tentang aksioma dan postulat, karena persoalan logis ini direduksi menjadi pertanyaan postulat Y. Terjemahan risalah tersebut ke dalam bahasa Rusia yang dibawa oleh B.A. Rosenfeld dan A.P. Yukhevich, diterbitkan dalam The Historico-Mathematical Investigation. Dalam risalah ini, selain teori paralelnya, Altusi juga menghasilkan beberapa hasil dari Umar al-Khayyam, Al-Hasan ibnu al-Haytham, dan lain-lain. Nah, pembahasan keempat ini risalah aritmatika Jami al-Hisab. Risalah Nasir al-Din Altusi, kumpulan aritmatika Jami al-Hisab bi al-Taqwa'i Turab, dituliskan pada tahun 1265. Sebuah fragmen dari risalah ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia pada tahun 1960 oleh S.A. Akhmedov dan B.A. Rosenfeld. Risalah tersebut diterjemahkan sepenuhnya dalam bahasa Azerbaijan oleh para sarjana dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Azerbaijan, A. Amirahmedov dan A. Babayev. Nah, kemudian risalah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan diselesaikan dengan terjemahan bahasa Azerbaijan, tetapi diverifikasi terhadap bahasa Arab asli oleh para pekerja ilmiah dari Institut Matematika dan Mekanika dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Azerbaijan, A. Babayev, M. Memedov, dan V.V. Metskubevkova. Nah, dijelaskan pertama-tama nama risalah di timur. Papan yang dilapisi debu digunakan dari zaman kuno hingga abad pertengahan sebagai alat perhitungan. Di papan ini, operasi aritmatika dengan tongkat runcing sebagai pegangan dicatat, hasil antara dihapus dan diganti dengan yang lain untuk menentukan karakter algoritmik dari operasi aritmatika. Jadi sekumpulan algoritma mengubah papan menjadi semacam perangkap komputasi. Jadi teks koleksi adalah buku teks yang sangat baik yang tidak memiliki kelalaian metodologis. Risalah terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama dikhususkan untuk bilangan bulat dan operasi pada mereka. Bagian kedua mempelajari pecahan dan perhitungan atas mereka. Bagian ketiga dikhususkan untuk operasi pada pecahan dalam sistem perhitungan heksagemesimal yang digunakan oleh para astronomi. Perhatikan bahwa tidak diketahui penggunaan simbol semacam itu tidak hanya oleh para pendahulu Altusi tetapi juga oleh ahli matematika Arab pada periode selanjutnya. Misalnya tidak ada yang seperti di dalam karya terkenal The Key to Arithmetic, karya Al-Khashi yang hidup 2 abad kemudian. Fakta lain yang menegaskan karya penelitian Altusi tentang kriteria di pembagian pertama bab 12 risalahnya, di sini telah disajikan validasi hasil operasi aritmatika dengan bantuan kriteria ini. Metode kriteria melibatkan perbandingan sisa diperoleh dengan membagi dengan 9, 7, 11, dan lain-lain. Dari hasil operasi pada dikit istilah tindakan aritmatika dan jumlah operasi aritmatika sisa disebut kriteria dalam kasus pembagian dengan 9 kriteria pada 9. Operasi pada digit ini adalah penjumlahan dari digit angka tersebut. Metode ini dikenal oleh orang Yunani dan India. Dianggap bahwa kebetulan dari kriteria adalah angka-angka awal dan hasil adalah kondisi yang diperlukan dan cukup untuk keyakinan dalam kebenaran perhitungan.
Hal ini ditunjukkan dalam karya-karya matematikawan besar abad pertengahan seperti Abu I. Hasan Ibnu Ahmad Al-Nasawi abad ke-10 dan Ahmad Ibnu Abana pada abad 13 sampai 14. Namun kondisi ini memang perlu tapi belum cukup. Dalam sejarah matematika, indikasi pertama ketidakcukupan kondisi itu berasal dari abad ke-15. Dalam koleksi bab 12, Nasir al-Din al-Tusi menulis, kalkulator memiliki cara untuk memeriksa yang disebut kriteria. Jika perhitungan dilakukan dengan benar, kriteria juga cocok. Jika kriteria tidak sama, maka penghitungan juga dilakukan dengan benar. Kami tidak dapat mengatakan bahwa jika kriteria sama, maka perhitungan dilakukan dengan benar, atau jika perhitungan dilakukan dengan benar, kriteria tidak sesuai. Dengan demikian, pernyataan bahwa kondisi kebetulan kriteria tidak cukup muncul pada abad ke-11. Di bagian ke-9 dari abad bagian pertama, Al-Tusi memberikan algoritma untuk mengekstrak akar kuadrat. Di bagian ke-10, algoritma untuk akar pangkat 3, dan di bagian ke-11 algoritma untuk akar pangkat tingkat apapun. Dapat dikatakan bahwa algoritma untuk ekstraksi akar derajat keempat dan lebih tinggi telah ditemukan oleh karya Al-Din al-Tusi ini. Namun Umar al-Khayyam menunjukkan bahwa dalam bukunya Masalah Aritmatika sendiri, dia memberikan metode untuk mengekstrak akar keempat dan lebih tinggi. Pada bagian ketiga, ada tabel yang disusun untuk koefisien binomal dan algoritma. Untuk menentukannya, meskipun diyakini bahwa penulisan tabel koefisien binominal segitiga Pascal adalah seorang matematikawan dan fisikawan Prancis yang terkenal, Blaise Pascal. Untuk mendukung hal ini, kami memberikan kutipan dari Encyclopedia of Mathematics yang diterbitkan pada tahun 1998 di Moskow. Untuk menghitung koefisien binominal, Pascal mengembangkan metode segitiga Pascal. Namun, tabel semacam itu ditemukan dalam karya Al-Samawal abad ke-12. Fakta menarik lainnya yang terkandung di bagian 3, bagian 2 adalah metode menemukan penyebut persekutuan sebagai kelipatan persekutuan terkecil. Semua ahli matematika sebelum dan bahkan Ahmad Ibnu Albana 60 tahun lebih muda dari Al-Tusi untuk mencari penyebut yang sama. Mereka hanya mengalihkan penyebut suku-suku tersebut, menemukan penyebut yang sama sebagai beberapa tanggal persekutuan terkecil dari paruh kedua abad ke-16. Nah, yang terakhir adalah catatan dan referensi dari jurnal ini. Yang pertama adalah dari ahli matematika dan astronom Islam abad pertengahan dan karya mereka. Yang kedua adalah Nasir al-Din al-Tusi, Tahrir Oglidis, Baku 2001, S. Yayanovsky tentang aksioma, ada Al-Tusi, Tahrir Oglidis, Baku 2001, dan dari referensi-referensi lainnya. Mungkin sekian video ini tentang pembahasan jurnal dari Al-Din al-Tusi ini. Mungkin sekian pembahasan video ini, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.